Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jika berbicara tentang ilmu ekonomi, maka ilmu ekonomi adalah studi ilmu yang mempelajari tentang produksi, distribusi, konsumsi, yang mana aspek tersebut mencakup beberapa macam atau beberapa jenis ilmu ekonomi, diantaranya yaitu ekonomi makro, ekonomi mikro, ekonomi pembangunan, dan ekonomi internasional. Baik teman-teman, untuk kali ini kami dari kelompok 2 yang mana terdiri dari Khairiyah dan juga Selina Audi Putri. Adapun kali ini kami akan membahas tentang teori pembangunan ekonomi konvensional. Yang pertama yaitu teori pembangunan klasik, yang mana aliran ini muncul pada akhir abad ke-18 atau pada permulaan abad ke-19, yaitu pada masa revolusi industri. Nah, pada masa itu, para ahli ekonomi klasik meyakini bahwa kunci keberhasilan ekonomi adalah dengan sistem persaingan yang sempurna dan pemumpukan modal yang didasari atas keuntungan yang tinggi. Selanjutnya, adapun tokoh teori ekonomi klasik yaitu ada 3, diantaranya teori pembangunan Adam, yang lebih dikenal dengan teori pembangunan Adam Smith. Yang kedua yaitu teori pembangunan Ricardian atau lebih dikenal dengan David Ricardo. Dan yang ketiga teori pembangunan Malthus. Nah, untuk yang pertama yaitu teori pembangunan Adam Smith. Nah, dalam persoalan atau pemikiran Adam Smith yaitu dibagi menjadi 3 pemikiran. Yang pertama yaitu pembagian kerja, yang kedua proses pemumpukan modal, dan yang ketiga agen pertumbuhan. Nah, dalam Adam Smith ini beliau mempunyai tujuan yaitu dengan menyejahterakan individu yang mempunyai pemupukan modal yang dalam tanpa memikirkan dampak sosial di sekitarnya. Dan adapun kelemahan teori Adam Smith yaitu pengabaian masyarakat secara luas dan pengabaian pengusaha wira swasta. Selanjutnya, teori pembangunan Ricardian. Menurut David Ricardo, masyarakat ekonomi yaitu ada 3 golongan, yaitu golongan kapital, golongan buruh, dan golongan tuan tanah. Nah, David Ricardo juga terkenal dalam bukunya yang berjudul The Principle of Political Economy and Taxation, yang di dalamnya itu juga ikut serta untuk mengembangkan teori pertumbuhan ekonomi klasik. Adapun ciri-ciri teori pembangunan David Ricardo yaitu salah satunya diantaranya tanah terbatas jumlahnya, tenaga kerja penduduk yang meningkat atau menurun sesuai dengan tingkat upah alamiah. Dari ke waktu, David Ricardo juga berpikir bahwasanya akan terjadi kemajuan teknologi dan sektor pertanian yang dominan. Selanjutnya, teori pembangunan Malthus. Nah, Malthus tidak menganggap bahwa proses penggabungan ekonomi ini terjadi dengan sendirinya. Berarti Malthus berpikir bahwasanya teori pembangunan ini terjadi karena adanya campur tangan pemerintah. Malthus lebih mementingkan pada perkembangan suatu negara, yaitu pembangunan ekonomi yang dapat dicapai dengan meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Nah, menurut Malthus, kesejahteraan itu tergantung kepada kuantitas produk yang dihasilkan oleh tenaga kerjanya. Dan saran yang diajukan oleh Malthus untuk meningkatkan pembangunan ekonomi yaitu pertumbuhan yang berimbang, menaikkan permintaan yang efektif, mendistribusikan kesejahteraan dan pemilikan tanah secara adil. Permintaan efektif yang dapat ditingkatkan melalui perluasan perdagangan internal dan maksimal.
dan mempertahankan konsumen yang tidak produktif untuk meningkatkan permintaan yang efektif. Selanjutnya, teori Karl Marx atau Karl Marx ini juga disebut dengan bapak sosiologi. Nah, menurut Karl Marx, masyarakat itu dapat menempuh tahapan-tahapan yang berbeda dalam setiap periodenya, dan menemukan tahapan tersebut adalah perubahan dalam sarana produksi yang berhubungan dengan produksi lorem. Nah, menurut Karl Marx, perkembangan masyarakat itu melalui 5 tahap. Seperti salah satunya masyarakat yang feodal, masyarakat yang komunal primitif, hingga terjadilah juga masyarakat perbudakan, sampai pada akhirnya terjadi pada tahap masyarakat sosialis. Nah, Marx juga meramalkan keruntuhan sistem kapitalis. Selanjutnya, teori Schumpeter. Joseph Schumpeter hidup di zaman modern. Nah, teorinya ini juga diungkapkan dalam suatu kerangka analisis sosial yang luas, seperti halnya ekonom klasik. Nah, Joseph juga mengasumsikan bahwa adanya perekonomian dan persaingan yang sempurna itu berada dalam keseimbangan suatu perekonomian, dan unsur pembangunan pertama yang terletak pada adanya kombinasi baru dalam kegiatan berupa inovasi, dan pelakunya adalah wira swasta atau inovator. Nah, inovasi menurut Joseph yaitu diantaranya teknologi baru. Nah, dalam hal ini inovasi ini dapat menimbulkan keuntungan yang lebih besar dan merupakan sumber dana yang penting bagi akumulasi kapital. Selanjutnya juga ada teori Keynes. Nah, pendapat teori Keynes ini juga mengatakan bahwa semakin besar pendapatan nasional, maka semakin besar volume pekerjaan yang dihasilkan, demikian dengan sebaliknya. Berikut juga ada beberapa poin dari teori Keynes. Asumsi yang dipakai Keynes itu ada 3 fondasi yang terdiri dari 3 faktor, yaitu salah satunya hasrat berkonsumsi, tingkat suku bunga, dan efisiensi marginal. Keynes juga mencantumkan ada beberapa syarat pokok dalam kemajuan ekonomi. Di antaranya yaitu dari kemampuan mengendalikan penduduk sampai tingkat akumulasi yang ditentukan oleh margin antara produk dan konsumsi. Selanjutnya juga adalah teori Harold Domar. Nah, besarnya tabungan masyarakat proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, mempunyai beberapa asumsi. Salah satunya yaitu kecenderungan menabung besarnya itu akan tetap, jadi nominalnya tetap. Selanjutnya, perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh dan faktor-faktor produksi yang ada juga dapat dimanfaatkan secara penuh. Selanjutnya yang terakhir ada pertumbuhan ekonomi Rostov. Salah satunya yaitu dari masyarakat tradisional sampai prasyarat tinggal landas hingga terjadinya era konsumsi massa besar-besaran. Terima kasih, cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.